Ayo Mas Eva, ini udah jam 1. Oh iya Pak. Ini sudah teman-temannya suruh masuk. Oke ya, materinya kita mengarah pada bagaimana kita harus melibatkan jembatan. Jadi hasil pemeriksaan, kalau nilai kondisi akibat lalu lintas, nilai kondisi akibat lalu lintas itu kan kalau enggak 1 ya 5. Artinya kalau 5 itu macet, kalau 1 itu berarti enggak macet, atau 0. 0 itu untuk jembatan baru. Berarti itu jembatan yang sudah dipakai itu 1. Jadi kalau 1 itu artinya tidak macet, kalau 5 artinya macet. Kalau macet dan nilai kondisi jembatannya, nilai kondisinya untuk strukturnya adalah 1 atau 2, tapi nilai lalu lintasnya 5, artinya terjadilah kemacetan. Kalau kemacetan berarti harus kita lebarkan. Nah, dalam kesempatan untuk melebarkan ini kita harus melihat berapa pelebarannya, bahan jembatannya dari apa, kondisi pondasinya bagaimana. Itu pertimbangannya. Nah, jadi saat kita akan melebarkan jembatan, kita harus tahu apakah jalannya berubah fungsi dari sekunder ke primer, dari 5,5 ke 1,71, atau dari jalan daerah menjadi jalan nasional. Itu perlu kita lebarkan. Pelebaran itu tentunya ada dasarnya, bahwa jembatan sudah dilakukan analisa kelayanan dan dinyatakan kuat, maka kita lebarkan. Karena lebar itu penting merubah fungsi.
Artinya kelayakannya tidak masuk, tetapi kelayanannya masuk. Karena untuk analisa jembatan itu ada dua, yaitu layak dan layan. Layak itu adalah spesifikasinya, termasuk ukurannya, sedangkan layan itu kemampuan menerima beban. Bisa diperiksa, dianalisis, atau diuji, baik uji getar maupun uji lendutan. Lalu bisa saja jembatannya cukup, tapi kita tambahkan lajurnya, seperti jalan Dandeles, baik itu di Pantura atau di daerah luar Pulau Jawa, itu sering kita dobelkan. Yang tadinya 171, karena semakin padat, maka kita jadikan 2. 1712. Jadi yang tadinya jembatan 2 lajur menjadi 4 lajur, 2 arah. Berarti harus kita tambahkan. Nah, kalau kita menambahkan, berarti kita tidak melebarkan. Kalau melebar itu hanya merubah fungsi. Kalau menambahkan itu sama, ya sebetulnya karena kebutuhan lalu lintas, bisa kita tambahkan. Penambahan itu bisa kita buat baru atau kita gandakan. Jadi yang lama kita gandakan atau kita membuat model baru. Kalau membuat model baru itu bukan duplikasi. Kalau duplikasi itu menduplikasikan yang lama. Kita lihat kelas dan lebar jembatan. Kalau LHR-nya di bawah 2000, jadi lalu lintas hariannya lalu di bawah 2000, maka lebar jembatan itu cukup 3,5 sampai 4,5. Satu lajur. Tapi kalau LHR-nya 2000 sampai 3000, 2 lajur. Tapi 4,5 sampai 6. 3000 sampai 8000, 6 sampai 7. Kalau 7 itu berarti sudah masuk kelas B. Kalau 8.000 sampai 20.000 itu harus masuk kelas A. 7 sampai 14 itu 4 lajur. Kalau LHR-nya di bawah 20.000 ya di bawah, harus di atas 14 meter, berarti di atas 4 lajur. Nah, kalau kita melebarkan, kita berarti merubah. Maka dari kelas A, kelas B, 7 meter ke 9 meter, berarti nambahnya 1 meter kiri, 1 meter kanan. Berarti itu penambahan saja. Tapi kalau kita ngerubah dari 2 lajur ke 4 lajur, berarti menambahkan, bukan melebarkan. Kalau melebarkan itu berarti strukturnya kita jadikan satu dengan struktur yang ada, tapi kalau menambahkan kita buat tempat baru. Kelas dan lebar lalu lintas. A171 bis setengah 6,5. Ini sesuai dengan surat edaran Direktorat Bina Marga 21 Maret 2008. Data yang diperlukan apa saja? Ya tentunya peta situasi di mana bangunan jembatan ada. Penampang sungainya, bahasa bisa. Zaman dulu sampai sekarang. Lalu data jembatan existing, harus dilakukan pemeriksaan terhadap jembatan yang ada. Volume dan berat lalu lintasnya berubah tidak? Masih standar tidak? Lalu data tanah, sounding, boring, NSPT, kalau ada yang dulu berarti kita nggak menguji tanah. Tapi kalau ternyata kita membuat jembatan baru, ya berarti kita harus melakukan pengujian tanah. Kalau hanya menambahkan tidak perlu. Kesediaan bahan yang mudah didapatkan di lokasi pekerjaan itu pertimbangan terakhir. Kalau ada kita gunakan material yang ada di sekitarnya. Bagaimana langkah kerjanya?
langkah kerjanya telah ditentukan kebutuhan pelebarannya, lalu harus kita lakukan analisis kelayakan dan kelayanan. Nah, untuk melakukan analisa kelayakan dan kelayanan berarti harus ada datanya. Kita periksa dulu jembatannya dengan pemeriksaan detail dan pemeriksaan khusus. Detail itu akan menghasilkan kelayakan, khusus akan menghasilkan kelayanan. Kelayakan itu dari dimensi, persyaratan, dan sebagainya. Kelayanan itu adalah kemampuan menerima beban. Selain itu, kita harus memperhatikan berapakah umur jembatan dan hasil pemeriksaan kondisinya berapa. Umur jembatan kalau sudah 50 tahun ya nggak usah lah kita perhatikan lagi. Karena zaman dulu usia jembatan 50 tahun. Kita bongkar aja, kita ganti yang baru. Tetapi kalau ternyata hasil pemeriksaannya sudah 50 tahun, ternyata masih bagus semua, kelayakannya nggak memenuhi karena terjadi perubahan lalu lintas, tapi pelayanannya bisa bagus. Misalkan jembatannya sangat bagus, masih layan, ya lebih baik dilebarkan. Jangan dibongkar. Waktu umur dan kondisi itu sangat menentukan. Umur itu untuk membatasi kapan kita membongkar tidak. Nah, kalau kondisi itu untuk menentukan umur 50 tahun tapi kondisinya ternyata satu, itu kan bagus. Artinya jembatan tidak perlu dibongkar. Nah, setelah kita tentukan kelayakan pelayanan, kalau nggak layak jelas terjadi perubahan. Lalu kita tentukan apakah perlu perbaikan, perkuatan, atau penggantian. Bisa saja hanya perbaikan, karena ternyata yang rusak bukan strukturnya. Bisa saja perkuatan, ternyata strukturnya nggak kuat. Atau kita ganti saja. Nah, dari keputusan itu, maka jembatannya perlu kita lebarkan atau kita gandakan. Kalau dilebarkan itu berarti jembatan yang lama masih digunakan. Kalau kita gandakan, bisa saja digunakan, bisa saja enggak. Artinya kita ganti dengan jembatan yang baru. Untuk pelebaran penggandaan itu kita harus memperhatikan tentang lebar jalan itu berapa. Lebar jembatannya berapa, jadi rencana pelebarannya berapa. Misalkan lebar jalannya hanya 7 meter, lebar jembatan itu hanya 7 meter, atau setengah, 6,5 kali 7 meter. Ternyata jalannya udah 10 meter, berarti kan terjadi penyempitan. Jadi dari 7 meter ke 10 meter, ya berarti kita lebarkan saja. Tetapi kalau dari 7 meter ke 14 meter, ya lebih baik digandakan. Jadi tidak hanya dilebarkan, tapi harus digandakan. Nah, kalau sudah kita bicara apakah ini dilebarkan atau tidak, digandakan tidak, baru kita lihat tipe struktur existingnya bagaimana. Lalu tipe struktur yang akan kita gunakan bagaimana. Sering banyak di daerah itu tidak sama, katakan struktur existingnya rangka. Penggandaannya atau membuat jembatan barunya itu pakai PCI girder, itu banyak di Sumatera ini. Di jalur lintas Sumatera itu kan banyak sekali jalan yang didobelkan. Yaitu menggandakan dengan pakai PCI girder. Tapi yang lama itu pakai rangka baja. Apakah itu boleh saja? Mau kesiapan materialnya yang gampang beton, ya kita gunakan beton. Kalau kesiapan yang mudah
baja, katakan di Kalimantan, di Irian, ya pakai baja. Di Sumatera, mudah beton, pakai beton. Oke. Hal-hal yang harus diperhatikan. Jelas, kita akan melakukan analisa layak dan layan. Seperti yang kita bahas minggu yang lalu libur ya. Oh, tanggal 12 itu libur, saya lupa ini. Saya sudah memberikan contoh analisa kelayakan dan kelayanan belum? Halo mahasiswa. Halo mahasiswa. Kok nggak ada yang dengerin? Oh belum. Analisa kelayakan dan kelayanan. Oke, coba saya cek kembali. Ini kan kita harus belajar dulu tentang bagaimana kita melakukan analisa kelayakan dan kelayanan. Coba saya perlihatkan. Analisa kelayakan dan kelayanan. Coba ini saya sudah pernah ngajarkan, tapi saya lupa ke kelas mana saya pernah ngajarkan. Coba saya stop dulu. Nah ini, kelayakan, kelayanan, dan perkuatan jembatan. Nah, materinya adalah ini langkah analisanya. Lalu kita melakukan pemeriksaan untuk menentukan nilai kondisinya. Nah, setelah pemeriksaan, termasuk bagaimana kita melakukan uji bebannya, ya, lalu kita melakukan uji dinamis, uji getar. Nah, ini. Lalu kita melakukan analisa perkuatan. Ini sudah belum? Nah, ini dengan penyokongan, lalu ini dengan external stressing, lalu ini dengan fiber reinforcement. Gimana? Sudah ini ya? Nah, ini perkuatan pada rangka baja. Sudah belum ini? Sudah belum? Buat diem. Tadi sudah Pak, sekarang hilang lagi. Sudah kan? Ya, jadi saya lupa tanggal berapa, saya memberikan analisa kelayakan dan kelayanan. Artinya Anda sudah paham bagaimana melakukan analisa kelayakan dan bagaimana kelayanan. Lalu setelah itu saya memberikan tentang bagaimana kita menangani sungai. Sudah kan penanganan sungai? Oke. Dari dasarnya analisa kelayakan kelayanan dan penanganan sungai itu baru kita mau apa gitu. Nah, data kelayakan dan kelayanan itu kita gunakan untuk ini, untuk menentukan mau kita apakan jembatan tersebut. Jadi kita harus lakukan analisa kelayakan dan kelayanan. Gitu. Oke, jadi ini jangan ketinggalan, kalau ketinggalan repot nanti. Nah, oke, jadi hal-hal yang diperhatikan, lakukan analisa layak dan layak. Kalau nggak ada analisa layak dan layak, nggak bisa. Kita melakukan pelebaran jembatan, perbaikan, perkuatan, itu nggak bisa. Oke. Nah, setelah kita lakukan kelayak-layan, hasilnya apa, lalu kita akan perbaikan atau perkuatan, atau perbaikan dan perkuatan, atau enggak.
Itu kan makanya ini tulisannya jika diperlukan. Kalau enggak, misalkan masih layan, adanya katakan masih layan tapi tidak layak, ya berarti kita dimensinya aja kita tambahkan. Tetapi kalau ternyata nggak layan, turun, tinggal 70%, ya harus kita perkuat. Ternyata turun 40, tinggal 40%, kita bongkar saja, tinggal 40%. Ternyata layan tapi lanjutan nggak masuk, kita external stressing. Jadi solusinya, kalau kita seorang dokter, kita itu menjadi dokter ahli. Orang sakit itu harus diapakan, bukan dokter umum. Kalau dokter umum itu kan hanya sakitnya apa, dicatat, kasih obat aja untuk menghilangkan sakitnya. Tapi kalau dokter ahli itu tidak. Dokter ahli itu bekerja berdasarkan data. Orang sakit itu nggak usah ditanya sakitnya apa, diperiksa aja. Tekanan darahnya, tekanan kolesterolnya, segala macam diperiksa. Fungsi daripada hati, fungsi daripada lever, fungsi daripada gaji, semua diperiksa. Nanti ketahuan, oh penyebabnya adalah ini. Yang diperbaiki adalah yang menyebabkan sakit. Itu bedanya ahli sama dokter umum. Nah, kalau kita bicara akan memperbaiki jembatan kan bisa kita perbaiki saja, bisa kita lakukan rehabilitasi, bisa kita perkuat, ini bisa kita lebarkan jembatannya, atau kita gandakan, atau sungainya yang kita perbaiki, ya tergantung kerusakannya kan. Berarti datanya itu dari analisa, yaitu layak dan layan. Dari hasil itu bisa kita perbaiki, bisa tidak. Lalu untuk menentukan pondasi, kita harus mencari data pondasi yang umum digunakan untuk tanah itu ya sondir, itu yang paling murah. NSPT itu agak mahal pada dibor, lalu digoreng, diperiksa, itu lama lagi karena harus ke laboratorium. Misalkan data di lapangan tidak ada, misalkan jembatannya sudah 30 tahun yang lalu, ya datanya sudah hilang, maka harus kita lakukan uji. Jadi ketika kita akan melebarkan jembatan, ketika kita akan menambahkan jembatan, atau memberdayakan jembatan, kita perlu data tanah. Kalau nggak ada, harus kita lakukan pengujian. Pastikan fondasi jembatan atau jembatan tambahan duduk pada tanah keras. Kenapa? Kenapa tidak diperbolehkan fondasi jembatan kita ada di atas tanah sedang? Nah, kalau lembek jelas nggak boleh. Jadi membuat fondasi itu jangan di atas tanah lembek, nanti fondasinya jembatannya bergerak terus. Kalau jembatan kecil sih boleh di tanah yang sedang, tapi kalau fondasi jembatannya besar harus tanah keras. Tujuannya apa? Supaya level jembatan tambahan sama dengan level jembatan lama. Jadi harus tanah yang keras. Lalu tanah kerasnya berapa meter? Nah ini yang menjadi problem kita kalau kita tidak melakukan uji data tanah. Jika fondasi terpaksa duduk pada tanah yang tidak keras, artinya pada tanah lembek. Tanah lembek itu bagaimana sih? Tanah lembek itu jika nilai daripada KC dari sondir nih, sondir itu kan ada dua nilai, friksi dan hambat dan kanan ujung untuk KC. Kalau friksi kan KS. KC-nya itu nilainya ya antara 100, itu tanahnya sudah tanah sedang. Jangan nilai KC-nya 50 tanah lunak. Karena tanah keras itu nilainya harus 200, kalau 200 sudah tanah keras. Kalau jembatannya duduk pada tanah lembek,
maka label jembatan baru itu harus dibuat lebih tinggi. Perbedaannya berapa lebih tingginya? Ya kita hitung penurunannya. Penurunan ada dua, yaitu penurunan sesaat, karena terjadi penurunan tiba-tiba, dan penurunan jangka panjang karena terjadi proses pemadatan. Ini semua harus kita perhitungkan. Kalau data yang kita gunakan tanah yang sedang. Perhatikan penurunan yang terkait dengan data tanah. Misalkan sebelah kiri ini ada ilustrasi penurunan fondasi pada struktur baru yang duduk pada tanah yang tidak keras. Maksudnya tidak keras tuh jangan lembek, kalau lembek nggak bisa. Kita tidak diperbolehkan memasang fondasi jembatan pada tanah lembek. Sedang pun harus hati-hati. Kalau fondasinya untuk jembatan yang pendek, bentangnya pendek-pendek bisa. Tapi kalau bentang panjang, di atas 60 meter itu nggak boleh. Kalau di bawah 60 meter itu masih diperbolehkan. Perhatikan antara jembatan lama dan jembatan baru. Jadi ini jembatan lama sebelah kiri, lalu jembatan barunya sebelah kanan. Kalau awalnya ini elevasinya kita samakan, maka selama beberapa hari saja dia akan turun, terus selama 2 tahun dia akan turun lagi. Kalau 2 hari itu untuk penurunan sesaat, dan 2 tahun untuk penurunan konsolidasi. Maka yang terjadi seperti ini, pasti terjadi perbedaan tinggi. Ya. Nah, untuk itu hal yang seperti ini harus kita pertimbangkan. Jadi fondasi jembatan yang barunya harusnya kita buat lebih tinggi, sehingga kalau sudah 2 tahun berjalan, dia akan sama. Penurunan. Beberapa teori yang namanya penurunan rumusnya bukan rumus matematis. Ya. Tidak ada rumus matematis untuk menentukan penurunan. Nilainya berbeda. Jenisnya tanah, besarnya beban menentukan penurunan yang berbeda. Penurunan itu adalah penurunan gap compaction dan penurunan akibat konsolidasi. Yang jangka agak panjang itu adalah penurunan konsolidasi. Konsolidasi itu juga ada konsolidasi yang pertama dan konsolidasi yang kedua. Konsolidasi primer itu biasanya lebih dari 2 hari atau lebih dari beban yang lewat, lebih dari 2 hari, maka mau dikit-dikit akan turun. Besarnya penurunan konsolidasi pertama itu dirumuskan atau diformulakan hasil dari penelitian bahwa SCP itu adalah MPAP kalikan HL. Jadi konsolidasi primer itu sama dengan koefisien per kompresibilitas volume ya, di percobaan dikalikan AP dikalikan HL. AP itu tambahan efektif pada kedalaman jet akibat DL timbunan dalam kilopascal dan HL adalah perkiraan tebal lapisan kompresibel dalam meter. Sedang waktu penurunan konsolidasi primer dihitung dengan rumus ini. Ini sebetulnya formula ini itu banyak ya. Formula itu tergantung hasil daripada orang melakukan riset. Nah, kalau TP, waktu atau time of primary consolidation adalah HL kuadrat. HL adalah lapisan kompresibelnya berapa lapis, dibagi CP, CP adalah koefisien konsolidasi yang diperoleh hasil pengujian ini salah ya apa ini pengujian konsolidasi ya. Lalu dikalikan dengan faktor waktu. Nah, faktor waktu itu berat. Faktor waktu ya hasil riset nilainya 0,845 enggak juga.
Jadi itu hasil riset yang nilainya bisa berubah-ubah. Nah, dalam hal ini yang gampang ya kita ambil 0,845 ini berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan. Jadi rumus ini adalah rumus perkiraan semua ya. Jadi jangan diartikan rumus matematis. Tapi kita harus membuat ini karena kita menghitung. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa memprediksi. Nah, apakah hasilnya pasti benar? Ya enggak. Bisa berubah. Nah, lalu berubah kenapa itu harus dihitung? Kalau nggak dihitung gimana kita memprediksinya? Oke. Berikutnya adalah penurunan konsolidasi yang kedua. Penurunan konsolidasi sekunder dihitung dengan rumus. Ini juga hasil riset juga. SCS, penurunan konsolidasi sekunder, adalah CA, coefficient sekunder compression, KL yang tadi, lapisnya, log TS per TP. Ya. TS itu jangka waktunya, lalu TP adalah waktu konsolidasinya. Berikutnya adalah bagaimana kita melebarkan jembatan girder. Nah, saya ceknya dulu, ini mahasiswanya berapa ini? Ya, maksudnya gini, saya harus ngecek karena ini baru 15. Yang lain kemana ini? Dari 26, ya itu cuma 15. Ya, bentar ya.
Halo mahasiswa, suara saya. Iya Pak. Oke. Oke. Sekarang kita akan melebarkan jembatan yang bahannya girder. Girder itu bisa baja, bisa beton. Nah, dalam contoh ini adalah jembatan berpenampang girder beton. Ini aslinya jembatan itu setengah, 6,5, berarti itu kelas B. Lalu dari jalannya yang dirubah, yang tadinya kelas B menjadi kelas A, atau menjadi jalan utama kelas A, otomatisnya jembatannya juga harus dirubah. Dengan persyaratan jembatannya itu masih layan. Jembatannya nggak layak, untuk menjadikan layak harus kita rubah menjadi 171. Nah, tentunya kalau didasarkan pada kenyataannya, jembatan kenyataannya kan ini setengah, 6,5, berarti ini jumlahnya adalah 7, ditambah di sini ada cantilever, ya, ada cantilever sehingga jumlahnya 7,2. Ini kita jadikan jembatan utamanya. Jadi kita bongkar sandaran, kita bongkar trotoarnya, kita jadikan jembatan utama 7,2, artinya masih masuk 7. Nah, setelah itu samping kiri kanannya itu kita tambahkan girder dengan ukuran yang sama. Ini girder existingnya, ini girder tambahnya. Materialnya sama, ukurannya sama, mutu betonnya sama, dimensi sama. Kita tambahkan kiri kanan, lalu tambahan ini kita jadikan untuk trotoar. Nah, trotoarnya misalkan tidak 1 tapi 0,8, artinya masih masuk untuk jembatan kelas utama. Nah, dengan cara seperti ini kita menambahkan 1 girder kiri kanan, akhirnya kita merubah jembatan yang tadinya kelas B menjadi kelas A. Lalu bagaimana dengan hubungannya? Nah,
hubungannya ini ada dua. Kalau kita tidak menghendaki adanya kerusakan pada sambungan, atau kita tidak yakin bahwa pergerakan antara girder baru dan girder lama senada atau seirama, maka ini bisa kita satukan. Jadi kalau kita yakin bahwa pergerakan vertikalnya sama, mutunya sama, semua ya sama, ini bisa kita satukan. Tetapi kalau kita tidak yakin, data yang lama dengan yang baru berbeda, maka mau nggak mau dipisah. Nah, kalau kita pisah, bisa saja girder ini kan muntir. Supaya nggak muntir, tetap harus kita berikan satu ikatan. Jadi ikatan itu berupa ikatan sendi. Jadi di sini kita pasang ikatan sendi. Nah, lalu bagaimana kalau jembatan itu berbeda? Ini jembatan existingnya. Lalu ini tidak hanya saya rubah jadi kelas B menjadi kelas A, tetapi saya tambahkan lajur. Nah, ini lajur yang lama. Nanti ini kita bongkar ini trotoarnya, lalu kita tambahkan kiri kanan. Kita lebarkan ke kiri, lebarkan ke kanan, dan materialnya berbeda. Yang tengah itu menggunakan PCI, menggunakan girder baja, yang kiri menggunakan girder prategan. Nah ini kan beda. Lendutannya kiri dan kanan berbeda. Kalau girder baja ini lendutannya pasti kecil. Kalau girder baja, lendutan pasti besar. Sehingga frekuensinya kalau kita uji getaran itu berbeda. Nah untuk itu ini nggak boleh. Kita satukan nggak boleh. Ini harus diberikan ekspansi join. Jadi harus tetap berpisah. Yang ada adalah ekspansi join arah memanjang jembatan. Nah, ekspansi join itu apa? Yaitu perbedaan supaya kalau ada pergerakan itu memang berbeda. Resikonya, nah, kalau mobil sih aman. Biasanya sepeda motor jatuh. Jadi banyak yang di Jawa Tengah dilebarkan, ini ekspansinya kelebaran, terus naik turunnya tidak sama, motor yang jatuh. Berikutnya adalah pelebaran jembatan girder yang mengarah pada sama. Nah ini. Jadi ini girder lamanya, ini girder barunya, tapi kita buat sama. Kalau kita buat sama, ukurannya sama, materialnya sama, bentangnya sama, makanya harus kita satukan. Kita buat hubungan menyatu supaya perbedaannya tidak berbeda. Selain itu, kita harus yakinkan bahwa fondasi ini harus duduk pada tanah yang keras supaya nggak turun. Oke, jadi ini kita dudukkan pada tanah yang keras sehingga ini tidak akan mengalami keretakan sambungan antara baru yang lama. Berikutnya duplikasi. Duplikasi itu berarti kan menambahkan. Kalau tadi adalah penambahan, sekarang membuat duplikasi penambahan lajur pada jembatan girder. Jadi kita tidak menambahkan kiri kanan, tapi kita membuat sesuatu yang baru. Ini adalah lalu lintasnya adalah kelas B, setengah 6,5. Lalu kita jadikan bangun lagi sampingnya, ini existingnya. Yang sebelah kanan ini sandarannya kita potong sehingga menjadi median. Jadi setengah 6 lalu ini median, ini kelas B 2 kali. Jadi ini sudah bisa menjadi 4 lajur.
dengan ada median 1 meter. Nah, tuh. Berikutnya pelebaran jembatan rangka. Nah, jembatan rangka itu apa bisa dilebarkan ya? Tapi harus hati-hati. Misalkan jembatan rangka plat B setengah 6,5, lalu kita jadikan plat A menjadi seperti ini. Trotoarnya kita jebol, kita jadikan lalu lintas, dan kirinya kita tambahkan untuk trotoar. Ini di Kalimantan ya, Kalimantan Timur sudah dilakukan. Nah, apabila girdernya itu nggak kuat, ya girdernya harus kita external stressing. Jadi ini sangat tergantung kapasitas daripada girdernya. Seperti ini strukturnya, ini pelebaran pada titik-titik rangka yang kiri kanannya, cross beamnya kita teruskan, lalu kita berikan stringer ke arah memanjangnya, itu lalu di atasnya dipasang trotoar. Tipe pelebaran manajemen rangka yang kedua, apabila ini digeser, sorry, gambarnya ini digeser, ternyata ke kanan, motor ya. Saya ini sudah PDF ya, nggak bisa dirubah ini. Oke, jadi ini untuk jadi yang tengah itu kita jadikan, kita hapus trotoarnya, kita pindah ke samping dan tidak meletakkan menjadi satu dengan rangka. Artinya kita tidak membebankan ya strukturnya ke struktur rangka, terpisah. Jadi kalau yang ini tadi adalah menyatu, kalau rangkanya kuat, kalau rangkanya nggak kuat ya harus kita pisah. Berikutnya adalah analisa kelayanan jembatan beton bertulang. Data yang diperlukan adalah potongan melintang dan memanjang jembatan, umum ya ini, untuk mendapatkan tentang jembatan dan jarak antar girder. Lalu tebal lantai jembatan, tebal lapisan aus lantai jembatan, lalu dimensi aktual girder, hasil pengukuran, termasuk pengurangan luas penampang pada penampang kritis akibat krep. Lalu tes kuat tekan beton pada bagian tidak mengalami kerusakan, pada bagian yang mengalami kerusakan, dan bagian tengah bentang. Jadi kalau kuat tekan beton itu harus tengah dan pinggir, karena pinggir itu penahan geser, tengah itu penahan momen. Jika bisa didapatkan, perlu data mutu beton, jenis tulangan, jumlah, dan diameter tulangan. Lalu kita lakukan uji terhadap mutu betonnya. Analisa kelayanan jembatan girder beton bertulang. Ya, ini dulu sudah pernah saya sampaikan. Dihitung dulu prosedur analisa itu menghitung luas penampang, momen inersial, menghitung kuat tekanan, seterusnya. Dihitung semua kapasitas daripada girder beton bertulangnya. Nah, setelah dihitung kapasitasnya, nah ini contohnya, ini sudah pernah saya berikan ini. Ini contohnya. Nah, ini desainnya. Lalu ini melakukan analisa jembatan beton bertulangnya. Oke, nah ini sudah pernah saya berikan ini. Lalu kita lakukan analisa, lalu kita peroleh kapasitasnya berapa, lalu kita masukkan lagi, kita peroleh ternyata kapasitasnya 84 ton meter. Lalu kita lakukan analisa kelayanan, lanjutannya ternyata daya layarnya hanya 82%. Lalu kita lakukan analisa penampang, kita cek lanjutannya ternyata masih masuk.
Lalu alternatif meningkatnya bagaimana? Ini, kalau untuk beton, kalau kekurangan atau daya lainnya turun, ya tambahkan fiber reinforcement. Ngitungnya bagaimana? Nah, ngitungnya itu ada rumusnya ya. Rumus untuk menghitung fiber reinforcement. Ini sudah pernah saya sampaikan ya. Ini sudah pernah saya sampaikan. Oke, ini kalau memperbaiki atau memperkuat struktur rangka dengan eksternal yang di bawah. Jadi ini adalah deviatornya. Jadi eksternal itu bisa di atas, bisa di bawah. Oke. Berikutnya perencanaan jembatan tambahan. Jadi kalau contoh tadi sudah saya berikan, juga tadi saya percepat karena sudah pernah saya berikan. Jadi jembatan tambahan itu adalah menambahkan jembatan yang ada karena lalu lintasnya semakin padat, ya, jembatannya tidak tercukupi, ya kita tambahkan jembatan baru. Solusinya pertama tentukan dimensi lantai dan girder, usahakan sama dengan existing. Artinya kita duplikasi. Kalau duplikasi itu harus sama ya. Misalkan jembatan rangka, kita buat rangka, jembatan girder, kita buat girder, itu namanya duplikasi. Jangan duplikasi tapi jembatan lain. Kalau jembatan lain berarti bukan duplikasi. Lalu tentukan material, tentunya usahakan dengan sama dengan yang lama. Tentukan beban yang bekerja. Ya. Beban bekerja itu ya beban standar, beban khusus. Misalkan jembatan seperti yang saya rancang ini, saya sedang menghitung jembatan untuk batu bara, tentu bebannya khusus. Lebih besar daripada jembatan standar. Lakukan perhitungan mekanika teknik untuk mendapatkan momen dan daya lintang. Lalu lakukan perhitungan lantai, girder, kepala, pilar, dan fondasi. Oke, kami kira cukup untuk penambahan dan pelebaran jembatan. Lalu di sini itu sebenarnya ada bukunya ya. Nih, buku yang dulu saya pernah membuat bukunya. Nah, saya tunjukkan bukunya. Buku. Bentar ya, bukunya ada. Tadi udah saya buka ya. Saya buka kok hilang lagi nih. Bentar, saya carikan dulu. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, kan tadi saya sudah coba konfirmasi ke Mas Kusno. Mas Kusno coba nanya balik juga. Jadi perlengkapan peralatan apa saja yang sekiranya digunakan gitu, Pak? Ya, perlengkapannya untuk meriksa jembatan baja dan beton. Nah, datanya kamu lihat materi yang saya berikan kemarin. Saya kan sudah memberikan materi untuk meriksa jembatan beton itu pakai alat ini ada di situ. Tinggal kamu data aja. Terus untuk memeriksa jembatan beton perlu alat apa, itu ada di PowerPoint. Coba itu kamu catat, terus kamu kasih ke Mas Gosno. Biar nanti dipersiapkan hari Senin. Iya, Ya, Pak. gitu kan. Untuk waktunya sih saya sudah ya, Pak. Saya sudah
Sekarang bukan Bu Anis Pak, Bu Yelvi. Oh, Bu Jadi Yelvi sekarang. iya, labnya Bu Yelvi, ketua labnya. Saya udah Oh. konfirmasi juga sih. Ini tinggal peralatan aja ke Mas Miguna sama Mas Kusno. Untuk waktunya sesuai jadwalnya Pak. Jadi Hari hari Senin. Senin ya. Oke. Iya Ya. Pak, iya Pak. Iya. Ya, untuk jenis alatnya apa, ngikuti yang di teorinya saja. Kamu lihat materi pemeriksaan khusus untuk baja, perlu apa saja, untuk beton apa saja, ya, gitu. Lalu kamu tulis, kamu kasih Mas Kusno, biasanya beton itu Mas Kusno, baja itu Mas Wiguno, ya beda ya, karena dibedakan. Itu ya. Oke, ini saya Pak. ya, ntar saya cari materinya ini kok. Data pemeriksaan. Data pengajaran rehabilitasi jembatan. Nah, ini ada bukunya, saya pernah buat dulu. Tadi udah saya RPS. Bekerja mata ujian. Baru jadi hilang ini, tadi udah ketemu. Metode. Tak, kok nggak ketemu ini materinya, tadi udah buka. Saya buka, tapi kok hilang lagi nih. Angkon.
rehabilitasi dan rehabilitasi dan kok nggak ketemu ya, tapi udah ketemu kok nggak muncul. Rehabilitasi jembatan. Oke, ini ya sudah ketemu nih. Oke, dulu itu saya pernah membuat ini pedoman pelebaran jembatan. Ya, isinya adalah ini banyak ya isinya. Ini rujukan. Jadi ini saya jelaskan tentang istilah jembatan standar, jembatan khusus. Nah, kita itu kan sekarang belajar jembatan khusus, Anda nggak ada ya. Yang satu BC1 ada jembatan khusus. Jadi jembatan itu ada jembatan standar, ada jembatan khusus. Ibarat jembatan yang sekarang kita bahas, dasar-dasar kebutuhan pelebaran, acuan dasarnya, kalau perlu nanti saya copy ke Anda ini ya. Ini potongan melintangnya. Tapi kalau jalan tol tuh nyaris apa nggak ada pelebaran, menambahkan kalau bisa lo jalan tol ini. Anda kan orang jalan tol itu yang ada adalah menambahkan, tidak melebarkan tapi menambahkan. Ini letak memanjang pada sambungan ini di daerah Tegal Gubuk. Ini letak memanjang karena pernah dilebarkan. Karena terjadi ini letak memanjang. Jadi ini dulu yang di Jawa Tengah ini tampakkan seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan. Terus ini menambahkan dengan material beton mau dikasih penyokongan. Perbedaan konstruksinya. Terus ini menambahkan jembatan, ini jembatan rangka, lalu kirinya dikasih untuk trotoar, ditambahkan. Ini, seperti ini di lokasinya di Kalimantan ini. Ini proses pembuatannya. Nah ini jembatannya. Jadi ini tambahnya, tapi kenyataannya tetap aja motor itu tetap lewat di sini, nggak lewat di sampingnya. Kalau ini kalau kita lihat menambahnya seperti ini.
ini cross girdernya kita teruskan lalu kita tambahkan di samping. Ini kalau kebutuhan surveinya, survei pendahuluan dan lain sebagainya ya, yang diperlukan. Jadi ini secara umum, ini ada buku manualnya ya. Ini tam kerja pelebaran seperti apa, ini saya buatkan seperti ini. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa dalam pelebaran jembatan ini ada penambahan lajur 2 menjadi 4, ini ada 6 menjadi 7. Nah, lalu kebutuhan pelebaran jembatan, nilai kondisi kita periksa. Kalau nilai kondisinya 3 kan perbaikan atau rehabilitas, 4 jembatan tidak boleh dilebarkan. Kalau nilai kondisinya sudah 5 atau 4 itu sudah rusak parah. Kalau 3 itu hanya rusak. Kalau nilai kondisi 1, 2, tentukan standar pelebarannya apa. Baru kita lebarkan. Kalau lebih 1 lajur, ini yang kurang dari lajur satukan. Oke, ini prosedurnya. Ini dasar pelebaran, kegiatannya, itu menjadi bagian-bagian yang saya tulis biru sama yang hitam itu berbeda. Ini pengumpulan data BMS-nya, dan seterusnya. Nah, ini bentuk-bentuk melebarkan yang bagaimana? Di sini contoh yang menyatu dengan sistemnya ASTO. Jadi di Amerika itu memberikan satu petunjuk juga dan pernah dilakukan riset kalau melebarkan lalu girdernya sama, lalu hanya merubah daripada posisi sandaran yang kita bongkar, lalu ini kita satukan karena girdernya sama. Nah, ini pembatas sementara supaya waktu bekerja ini bisa. Nah, di sini bahwa di sini harus diberikan satu tulangan yang menyatu, kita teruskan lalu kita berikan penahan konektor, share konektor. Ini manual yang dari ASTO seperti ini. Lalu ada sambungan rigid dengan penyaluran tulangan. Jadi antara yang baru yang lama itu kita bobok, tulangan kelihatan, lalu kita satukan. Ini kalau kita yakin bahwa jembatan yang baru itu sama mendekati jembatan yang lama. Lalu ini yang baja tadi dengan meneruskan cross girdernya. Lalu ini juga dilakukan dengan menambahkan 1 lajur, jadi ditambahkan 1 girder ke kiri kanan dan memperhitungkan kepala jembatan dan tiangnya. Ketika ditambahkan 1 ternyata pilarnya masih kuat. Kalau pilarnya masih kuat ya ditambahkan pilarnya, dibobok, digroteng, lalu dikasih dengan alat sambung mutu tinggi, ya. Diberikan alat sambung, lalu girdernya diikat dengan girder yang lama. Maka ini akan menyatu. Jadi ini tidak menambahkan fondasi. Jadi tergantung ya. Tergantung kalau kita analisa kita bahwa kepala jembatan atau pilarnya kuat, ya kita nggak usah menambahkan. Tetapi kalau nggak kuat, ya harus kita tambahkan. Kalau ini nggak kuat, jadi kita harus membuat fondasi baru, lalu pelebarannya dengan mendudukkan balok-balok itu pada kepala atau pilar yang baru, lalu kita koneksikan. Nah, maka lantainya harus terkoneksi. Lalu ini yang harus dipisah. Nah, tadi kan ada 2, apakah dikoneksi atau dipisah. Kalau kita tidak yakin dengan kondisi aktualnya, artinya kita tidak sampai duduk fondasinya pada tanah yang keras, artinya tanahnya sedang, maka perbedaan penurunan pasti ada. Sehingga di sini harus kita lepas, lalu di sini kita kasih ekspansi join. Dan harus hati-hati, karena kalau terjadi pergerakan mengakibatkan motor itu akan jatuh. Nah, untuk itu apabila
dimungkinkan ini itu harus kita kasih satu barrier, kasih penghalang supaya lajurnya itu terpisah. Tapi kalau nggak gede, misalkan yang 1 cm, 2 cm, nggak masalah, maka masih tetap tidak usah kita kasih barrier. Ini contoh-contoh bagaimana kita akan memberikan kekuatan pada sambungan-sambungannya. Ini contoh-contoh bagaimana menambahkan cross girder untuk membuat trotoar di samping. Lalu ini contoh-contoh memberikan perkuatan jembatan apa yang sudah nggak kuat. Ini pelaksanaan pelebarannya, ini acuan-acuannya, ini adalah tahapannya. Oke, ini membuat sandarannya. Oke, kami kira cukup. Ini adalah cara kerja ya, kalau kita gunakan BILTI. Jadi untuk mengikatkan tulangan itu lebih baik kita gunakan teknologi yang ada saja, yaitu dengan teknologi yang dibuat oleh ILTI. ILTI itu membuat teknologi bagaimana kita menyambung ya, elemen dengan memperkuat tulangan. Jadi kita bobok kita harus buat miring, karena kalau lurus kan gampang lepas. Kita buat miring sedikit, lalu ini yang kita luruskan. Oke, kami kira gitu. Kita akan masuk materi terakhir, yaitu bagaimana kita mengganti elastomer. Oke, ada pertanyaan? Silahkan untuk pelebaran dan penambahan jembatan. Mungkin lanjut saja, Pak. Cukup, oke, saya keluar dulu. Kita masuk materi terakhir, yaitu mengganti elastomer. Oke. Metode kerja penggantian elastomer. Jadi kalau kita periksa detail nih, periksa detail itu terus kita periksa elastomernya, ternyata elastomernya harus diganti. Karena biasanya elastomer kalau pada jembatan yang lalu lintasnya padat, ya, itu biasanya itu umur 9 tahun itu udah rusak. Tapi kalau jembatan tuh ya biasa-biasa saja, biasa sampai 20 tahun. Jadi elastomer itu usianya sangat tergantung lalu lintas, yang kedua sangat tergantung mutunya. Kita belinya kalau elastomernya jelek ya umur 4 tahun udah rusak. Tapi kalau elastomernya bagus ya sampai 10 tahun ya, gitu ya. Jadi sampai berapa lama elastomer ya nggak bisa ditentukan. Umur elastomer pertama tergantung frekuensi lalu lintas, yang kedua mutunya. Oke, ini saya berikan contoh bagaimana mengganti elastomer. Urutan kerjanya, tentukan ukuran dongkrak. Dongkrak adalah alat untuk mengangkat jembatan. Jadi ketika kita akan mengganti elastomer, maka di girder itu harus kita dongkrak supaya elastomernya bisa diambil. Lalu kalau jalan tol kata girdernya sampai 8 kali 2, 16. Nah, kalau 16 itu kan kiri kanan biasanya kan berbeda. Biasanya kan 8, 8. Ya 8, 8-nya harus kita angkat bersama-sama. Nggak bisa kita angkat satu. Kalau kita angkat satu, pecah semua lantainya. Oke. Jadi dongkrak harus disiapkan sebanyak girder yang harus diangkat. Nah, misalkan girdernya yang rusak satu,
lalu yang lain nggak apa-apa, apakah kita angkat semua? Tetap. Yang namanya ngangkat girder pada suatu jembatan itu nggak boleh satu. Harus sebanyak girder dalam satu bentang, dalam satu jembatan, dalam satu lebar jembatan yang menyatu. Kenapa seperti itu? Karena untuk menghindari rusaknya lantai. Karena satu girder kita angkat, katakan 5 cm, yang lainnya enggak, pasti lantainya terjadi apa? Pecah lantainya. Oke, jadi solusinya ya semua girder harus diangkat. Jadi mau ganti 1 sama 8 sama saja ukuran girdernya. Lalu tentukan ukuran plat penumpu penahan. Karena dongkrak itu pasti bulat. Nah, bulat itu harus kita buat menahan untuk girder ada plat segi 4 yang kita gunakan, kita letakkan di atas dudukan girder, lalu harus mengenai girder. Lalu ukuran elastomernya harus berapa, kita cek kembali, baru kita ganti. Nah, ini contoh dulu. Saya melakukan penggantian elastomer itu yang di Jakarta Timur, saya pernah juga yang di Bali. Ini jembatan tampak bawahnya. Jadi kita masukkan dalam software, ya, lalu kita lakukan analisis. Ini jembatan tol arah ke utara di Jakarta Timur. Ini fragment jembatan tampak atasnya. Ini potong-potongannya. Ini girder ujung. Kalau setengahnya bolong, tapi kalau girder ujung juga bolong. Buntu karena geser ya. Lalu kita masukkan, ini menentukan ukuran dongkrak. Berarti kita masukkan betonnya, bijinya dan sebagainya. Seperti biasanya kita masukkan di dalam sak. Nah, mungkin lalu ini untuk girdernya kita masukkan ini PCU ya, bukan PC, tapi PCU. Girder yang tengah, girder yang tepi itu harus kita masukkan. Jadi tengah girder, nah, lalu berat struktur atas karena untuk elastomer itu kita gunakan low-level stress design, maka kita harus menggunakan safety, angka keamanan. SF-nya itu minimal itu 1,5, sehingga kita gunakan dongkrak yang 100 ton. Jadi ini hanya kita hitung untuk mengangkat jembatan itu kita gunakan dongkrak. Nah, saat mengangkat jembatannya harus tidak boleh dilewati orang. Kalau dilewati nanti bahaya, jembatannya bisa roboh. Jadi yang kita perhitungkan hanya beban matinya saja. Oke. Nah, ini ketemu dongkraknya. Dongkraknya menggunakan F116S dengan bentuknya seperti ini. Ini dongkrak khusus untuk untuk mengangkat elastomer. Nah, ini ada efektif areanya, luasnya ya. Kapasitasnya 100 ton. Nah, lalu ini tipenya, ini stroke itu meningginya itu 16 mili. Ya. Lalu yang collapse height-nya 85 mili atau 8 cm setengah. Ini menentukan ukuran top piston plate penahan girder atau plat penumpu. Jadi girder tadi berat normalnya adalah 64 ton. Karena kita ngitung dongkrak, kita kalikan 1,5, jadi 100 ton. Jadi kalau ngitung dongkrak itu jangan dipasin beratnya, harus lebih besar. Jadi dongkraknya itu kapasitasnya 100 ton. Nah, ngangkat itu boleh di depan, boleh di belakang. Boleh di depan sini, boleh di belakang sini. Kebetulan ini
di belakang, kita angkat di belakang, ini dongkrak yang tadi, lalu di atas dongkrak ini kita pasang tope stone. Tope stone itu adalah plat baja, gunanya untuk menyebarkan beban pendongkrakan ini ke girder. Kita hitung. Dimensi plat penumpunya dengan beban 64 ton, yaitu berat struktur, dan matinya ya. Kalau dongkraknya harus 100 ton. Jadi dengan beton 30 MPa, F-nya segini, nah, maka Fn-nya segini, maka luas penampangnya adalah 64 ton dibagi 1,350, hasilnya ini. Maka ukuran plat penumpunya 25 kalikan 25. Hanya 625. Lebih besar dari A perlu 474. Sehingga ini platnya ukuran 25 kali 25. Lalu tebelnya berapa? Setelah ukuran platnya, maka kita cari tebelnya. Nah, kita masukkan dengan software ke dalam SAP. Nah, beratnya ini 102,24. Nah, maka G-nya itu sama dengan bebannya 64 dibagi luasnya, ketemu 10224 kg cm. Kita masukkan datanya, ini sectionnya, maka keluarlah tegangannya seperti ini, menggunakan baja ST37 dengan tegangan izin. Jadi kita gunakan LRFD ya, jadi jangan menggunakan SD, gunakan LRFD tegangan 1600. Maka kita cari tegangannya yang paling berbahaya itu di mana. Ini ketika kita carikan beban bentuk seperti ini. Ini tegangan di apa namanya dongkraknya, lalu ini tegangannya di berapa. Kalau kita cek lendutannya pada titik terjauh adalah masih memenuhi, maka tebal platnya 2,4 cm. Gitu. Ini cara menentukan tebal platnya. Kalau platnya tipis ya nggak bisa. Platnya terlalu tebal ya boleh, tapi kan boros. Oke. Nah, setelah kita tentukan tebal platnya, baru kita tentukan ukuran elastomernya berapa. Oke, jadi urutan tadi pertama harus kita cari dongkraknya gunakan berapa, lalu belinya disamakan. Jangan gunakan dongkrak bekas ya bahaya. Kalau dongkrak bekas itu kalau Anda pakai ternyata dia kalah terus turun, hancur nanti jembatannya. Jadi kalau mengganti elastomer itu mahal. Mahalnya apa? Anda harus beli dongkrak baru. Nah, dongkrak itu paling kecil itu harganya kan 4 jutaan. Kalau 10 sudah 40 juta hanya untuk beli dongkrak. Ya, gitu. Sehingga biaya ganti elastomer itu yang mahal. Jadi kalau elastomer yang diganti sedikit rugi. Kalau yang diganti banyak, nah sebetulnya kan banyak nih yang diganti dari sini ke sini ke sini, artinya nggak rugi lah. Gitu. Ini datanya, ini jembatannya, panjangnya 24 meter, ada 4 bentak. Ini, lalu ini penampangnya, penampang jembatannya, lalu ini datanya, panjang bidul paru segala macam, kita masukkan, lalu kita run, panjangnya 23,7 PLL, PLL, maka dapatlah R, faktor reaksinya. Jadi kalau menghitung elastomer itu beban mati dan beban hidup ada di tumpuan. Kalau beban PL kan seluruhnya ada, tapi PLL kan berjalan. Jadi sama saja kalau kita mengganti elastomer, sama saja kita akan menghitung elastomer baru. Elastomer baru ini ya beban mati, beban hidup di tumpuan. Oke, nah, dapatlah bebannya 116. Nah, itu kita cari elastomernya yang mana. Ini di
tabel elastomer yang pernah saya berikan ke Anda. Nah, ini kapasitas elastomer kondisi layarnya seperti ini. Kondisi layar itu kondisi dan hidup lewat. Layar 16, SF-nya 1,5, jadi harus pakai SF. Karena layar, SF-nya 1,5, ketemunya ini. Kalau kita pakai elastomer dimensi 300 mili, berarti 30 cm, tebelnya 7,4 cm, kapasitasnya 88 ton. Tidak memadai. Tapi kalau kita gunakan yang segi 4, ukurannya 300-400 mili, berarti 30 kali 40 cm dengan tebal 7,4, kapasitas 180 memadai. Karena 116 dengan SF1-nya 174. Sehingga digunakan elastomer dengan ukuran ini, 30-40-74 mili. Nah, ini elastomernya 30-40-7,4. Spesifikasi elastomernya, elastomer kuat menahan gaya tekan minimal 180 ton. Pada saat diberikan gaya tekan tidak terjadi keretakan, setelah pembebanan dimensi ukuran tidak berubah. Jadi elastomer harus kita cek di laboratorium, ada alatnya, kita bebani dengan beban sesuai, misalkan ini 180, ya berikan beban 180 ton. Nah, 180 ton apakah terjadi kerusakan atau tidak? Kalau terjadi kerusakan berarti ya nggak masuk. Tapi kalau nggak terjadi kerusakan berarti bisa digunakan. Termasuk cek untuk gesernya ya. Oke. Ini metode kerjanya, ini ya, kita survei dulu jembatannya. Ini gidernya itu terpisah ini. Ini lantai di atasnya, ini terpisah. Lalu metode kerjanya sebagai berikut. Data yang ada menunjukkan bahwa struktur jembatan bukan continuous beam dan bukan continuous slab. Untuk itu, pendongkrakan dapat dilakukan persisi 5 tumpuan secara bersamaan pada kepala jembatan dan 10 tumpuan bersamaan pada pilar jembatan. Jadi dongkraknya satu-satu. Maksudnya satu itu untuk seluruh gider arah sana ya, misalkan di sana ada 10 tumpuan ya 10 tumpuan ini. Ya, dongkraknya ada 10 baru semua. Jangan dicampur, ada baru ada yang tidak. Nanti lantainya yang rusak. Kalau udah rusak, ganti lantai itu makan biaya yang mahal. Jadi ini kita dongkrak dulu. Berarti ini akan terangkat, sementara lalu lintas kita tutup. Sementara ini kita alihkan dulu lalu lintasnya. Nah, setelah itu kita ganti. Jadi ini elastomernya. Ini sebelum terpasang dan ini setelah terpasang. Kita dongkrak, kita turunkan, kita kasih cepat penumpu, elastomer kita ambil. Ini bearing padnya. Nah, setelah selesai kita turunkan lagi, kita dongkrak yang tengah. Dongkrak yang tengah ini bisa kita gunakan dongkrak 10 ke 20. Kalau 10 berarti dongkraknya harus kuat menahan beban 2 kali, kiri dan kanan. Kalau di kepala jembatan kan hanya di kanan, di kiri saja. Tapi kalau di pilar berarti harus kuat kiri kanan, dongkraknya lebih besar. Kalau misalkan kita nggak punya dongkrak lebih besar, ya kita punya dongkrak 20, kiri 10, kanan 10 harus bersamaan di dongkraknya. Nah, setelah selesai, kita lanjutkan dongkrak kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini dongkrak keempatnya, ini dongkrak yang kelima. Ini pendongkrakan yang di tengah. Jadi yang di tengah seperti ini, lalu kita pasang satu dongkrak di tengah. Jadi dongkraknya harus punya kapasitas 2 kali lipat. Kalau tadi hanya 64 ton, 100 ton berarti harus kuat 200 ton dongkraknya. Jadi kita harus beli dongkrak 200 ton, jumlahnya 10.
lalu kita berikan plat penumpu. Kalau di tengah bentuknya beda, harus kita kasih seperti ini supaya nggak bergeser. Takutnya nggak kita kasih plat penumpunya seperti ini nanti bergeser. Jadi yang kita tumpu ujung-ujungnya kita dongkrak, kita ganti, ya, lalu selesai. Nah, ini prosesnya, ini proses pendongkrakan. Kalau ini yang bentuk box ya, box feeder tadi, setelah kita dongkrak, lalu ini dongkraknya berbeda kiri kanan, ini, nah, tidak berbeda. Nah, setelah berbeda, ya tentunya terjadi kerusakan pada expansijonya. Setelah itu kita ratakan. Oke, selesai. Ini pekerjaan mengganti elastomer. Oke, ada pertanyaan? Jadi materi kita tadi mengganti elastomer. Oke, bagaimana? Cukup? Pak. Oke, jadi perhatikan minggu depan kita masuk teori, saya akan memperkenalkan peralatannya. Lalu minggu depannya kita harus ke lapangan untuk melaksanakan bagaimana kita menggunakan peralatan tersebut. Setelah itu Anda buat laporan, lalu kita ujian. Oke, kami kira gitu. Ini saya ada materi yang agak ragu-ragu, yaitu PW jembatan. Kalau saya kira materi yang lain itu dengan ujian, kalau dengan ujian itu artinya kan Anda bisa ya lulus, itu kalau ujian itu. Tapi kalau PW jembatan kan nggak ada ujian. PW jembatan itu saya hanya menilai yang berhasil. Nah, sampai sekarang ada satu kelompok yang pradesainnya aja nggak bisa-bisa itu. Ngukur aja kemarin nggak bisa, terus akhirnya ya saya suruh kirim ke saya, ya maksudnya saya aja meriksa gitu. Saya nyuruh Anda ya lama sekali, jadi saya periksa satu-satu, lalu saya kembalikan. Ya mudah-mudahan bisa selesai. Paling tidak ya jangan D lah, nilai itu paling tidak itu C. Jadi selesaikan, seterkur, atas dan bawah. Gambar nggak usah, kalau gambar nggak selesai, laporan juga nggak usah. Oke, gitu. Cukup ini. Tadi absen sudah, terus foto juga sudah. Nanti buat live-nya saya konfirmasi lagi ke Bapak ya Pak. Nah, Tadi iya, alat-alatnya sudah saya sampaikan. iya, iya. Jadi saya harus ke kampusnya harus siap. Artinya alat-alat ada, Anda juga ada. Jangan sampai saya ke kampus Anda nggak ada alat nggak ada gitu ya. Saya harus diberitahu. Jadi Anda nanti harus ngasih tahu bahwa siap, nah gitu. Oke, gitu. Oke, kami kira itu materi kita sudah selesai. Saya berikan kuliah berapa kali ini. Ya, sebetulnya ada materi yang saya percepat, yaitu pemeriksaan itu saya percepat karena saya lihat waktunya kurang, sehingga materi yang saya percepat. Tapi dengan korban yang saya kirim, saya harapkan Anda bisa memahami, bisa baca sendiri. Lalu apakah masih ada materi yang belum saya kirim? Silahkan dicek dari yang sudah saya kirim dan yang sudah saya jelaskan. Kalau ada, Anda ngomong saya, nanti saya kirim lagi. Jadi Anda yang periksa, karena saya juga lupa. Saya itu sudah ngirim atau belum. Gitu. Oke, gitu. Sepertinya sudah semua Pak, buat materi-materinya. Oh, udah semua, ya oke. Berarti materinya sudah selesai, tinggal kita prakteknya ya. Dan jangan lupa tugasnya harus dikerjakan. Oke, gitu. Kita masih ada materi
Ini pemeriksaan, bermateri metode sudah, ini sudah ya, tidak perlu tinggal PW ya. PW itu Anda cobalah bagaimana supaya bisa selesai. Karena PW itu kan praktek ya, kalau praktek itu Anda yang harus niat. Kalau Anda nggak niat menyelesaikan, nggak selesai. Ya. Harus niat sendiri, namanya juga praktek. Oke gitu ya, kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih Anda sudah mengikuti kuliah ini. Saya tutup kuliahnya dengan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke, izin di Karena udah di absen, Kak. Udah, Ci. Ya.